Shalom kepada pemirsa yang diberkati Tuhan. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat kita. Sebelum kita sama-sama belajar dan kita sama-sama pahami pelajaran Sekolah Sahabat kita, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Maha besar Allah yang kami puji dan Allah yang kami sembah. Pada hari ini ya Bapa, kami bersyukur kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan. Dan pada hari ini ya Bapa, kami di sini berkumpul dan mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kami ya Bapa. Biarlah Engkau berikan hikmat, biarlah Engkau memberkati kami, biarlah Engkau membukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan boleh kami pahami ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk fasilitas baik internet yang ada di rumah dan apapun perangkat yang mereka pakai untuk boleh menonton, untuk boleh mempelajari. Engkau boleh berikan yang terbaik bagi mereka ya Bapa, sehingga boleh dapat belajar untuk boleh memahami apa yang akan kami pelajari pada saat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat kita hari Rabu 26 Februari 2025 dengan judul Jika Engkau Menyembah Aku. Upaya iblis untuk merebut tahta Allah juga terungkap dalam kisah pencobaan yang ada di Matius 4 dan Lukas 4. Dalam pertemuan yang mencolok antara Yesus dan juga si penggoda, banyak sekali yang terungkap tentang sifat pertentangan tersebut. Dan di sini kita akan realitas pertentangan besar antara Kristus dan juga iblis. Namun ditampilkan secara gamblang dan juga mencolok. Kita bisa lihat dalam Matius 4 ayat yang pertama dan yang ke-11. Ayat yang pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang dikeluarkan dari mulut Allah. Dan kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan di dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya sajalah engkau
berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang untuk melayani Yesus. Inilah yang membuat kita, bagaimanakah realitas pertentangan besar antara Kristus dan juga iblis yang terungkap di sini. Maka Roh membawa Yesus kepada gurun agar dicobai iblis. Matius 4 ayat yang pertama. Dan sebelum menghadapi perjumpaan yang telah diatur sebelumnya ini, Yesus berpuasa. Bayangkan 40 hari 40 malam. Makanya ketika iblis datang, dia mencoba untuk menggoda Yesus dengan mengubah batu menjadi roti. Memanfaatkan rasa lapar yang luar biasa. Namun Yesus melawan godaan ini dengan kitab suci, dan juga taktik iblis akhirnya gagal. Kemudian dalam usahanya untuk membuat Yesus bertindak lancang, iblis juga berusaha untuk menggoda Yesus sehingga membuat Yesus untuk menjatuhkan dirinya dari puncak bait suci. Iblis memutarbalikan kitab suci dengan menyatakan bahwa jika Yesus benar-benar anak Allah, para malaikat akan melindungi dia. Namun oleh membaca kitab suci dengan benar, Yesus kembali melawan godaan tersebut. Dan godaan yang ketiga, di mana dengan jelas Yesus menyingkapkan apa yang iblis coba capai. Dia ingin Yesus menyembah, padahal iblis berupaya untuk merampas ibadah yang menjadi hak semesta alam. Dan untuk memuliakan hal ini, ia menunjukkan kepada Yesus semua kerajaan di dunia ini dan juga kemuliaannya, dan kemudian menyatakan, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud dan menyembah aku. Kita lihat di dalam Matius 4 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Memang benar, dalam Lukas 4 ayat yang ke-6, ayat yang paralel dengan Matius, iblis juga menyatakan, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan diberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadamu. Dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Inilah dalam Lukas 4 ayat yang ke-6. Sekali lagi, Yesus melawan godaan tersebut dengan kitab suci, dan sekali lagi iblis selalu gagal. Dalam ketiga pencobaan tersebut, disitulah Yesus menggunakan kitab suci untuk bertahan melawan serangan musuh. Efesus 6 ayat yang ke-12 mengingatkan kita bagaimana perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan juga melawan roh-roh jahat di udara. Meski kita tidak boleh hidup dalam ketakutan, mengapa kita harus selalu mengingat realitas perjuangan yang terjadi di sekitar kita? Biarlah ketika kita sudah mempelajari pelajaran ini, pelajaran sekolah sahabat kita, untuk menjadi pengingat kita, untuk menjadi penguat kita, ketika kita digoda, ketika kita dibuat untuk jatuh ke dalam dosa, ingat kisah Yesus yang selalu kuat dalam menghadapi godaan iblis. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Mari satukan hati dan kita berdoa kembali. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami sudah mendengarkan pelajaran sekolah sahabat-Mu. Biarlah kami selalu mengingat akan kasih Tuhan, mengingat bahwa
kita kuat dalam menghadapi godaan, supaya agar kita tidak jatuh dalam dosa ya Bapa. Ya Bapa, pada hari ini kami mendoakan untuk para pemirsa yang ada di rumah, yang Engkau yang boleh memberikan berkat bagi para pemirsa, baik dalam setiap usaha, baik dalam setiap kegiatan, baik dalam setiap pekerjaan. Biarlah Engkau boleh campur tangan, memberikan berkat-berkat kerajaan sorga bagi para pemirsa yang ada di rumah ya Bapa. Kau berkati juga mungkin ada yang sedang sakit ataupun kurang sehat, biarlah Engkau memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan, sehingga mereka boleh kembali pulih seperti sedia kala ya Bapa. Ya Bapa, ampuni dosa pelanggaran yang begitu banyak, karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin.